Video ini saya tujukan kepada Bapak Ana Agung Ketut Kumarayana selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Hindu di kelas 12. Di mana dalam tugas presentasi ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan dan mengulas mengenai materi Dasa Niyama Brata. Namun, sebelum lebih lanjut lagi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dimadi Yura Pratnya Paramita dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 32. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa topik mengenai Dasa Niyama Brata. Di antaranya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Dasa Niyama Brata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Dasa Niyama Brata. Di antaranya adalah Dana, Ijya, Tapa, Dhyana, Swadhyaya, Upastanigraha, Brata, Upawasa, Mona, dan juga Snana. Selanjutnya, dalam menjelaskan bagian-bagian tersebut, saya akan turut mengulas mengenai contoh penerapan dan juga nilai luhurnya. Namun, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkanlah saya untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa pengertian dari Dasa Niyama Brata. Kata Dasa Niyama Brata berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata dasa yang berarti 10, dan juga Niyama Brata yang berarti pengendalian rohani. Sehingga, Dasa Niyama Brata berarti 10 pengendalian diri dalam tingkat mental atau rohani. Dasa Niyama Brata adalah 10 macam atau 10 jenis pegangan bagi manusia yang hendak mencapai kesempurnaan batin melalui pengamatan hidup di dunia. Apabila kita cermati secara arif, sesungguhnya ke-10 pegangan batin itu merupakan sadana dalam melaksanakan dharma untuk mencapai tingkat kebahagiaan yang kekal dan abadi dalam agama Hindu, atau yang kerap kita kenal sebagai moksa. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagian penerapan dan juga nilai luhur dari ke-10 bagian Dasa Niyama Brata. Yang pertama adalah dana. Dana berarti suka berderma dan juga bersedekah, baik itu berupa makanan, minuman, maupun bentuk lain yang sejenis dengan itu. Memberikan dana kepada orang lain berarti kita telah dapat meringankan beban penderitaan orang lain. Membantu seseorang yang sedang atau yang sangat memerlukan untuk menyambung hidupnya adalah perbuatan yang sangat mulia. Nilai moral yang dapat kita petik dari ajaran dana, yakni kita tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, namun kita juga berusaha untuk mementingkan kepentingan sesama kita dengan jalan bersedekah atau berderma. Apabila kita memiliki rezeki lebih, hendaknya disumbangkan pula kepada orang yang memerlukan. Selanjutnya, dalam layar telah terdapat contoh dari penerapan ajaran dana, di mana kedua foto tersebut diambil saat saya beserta teman saya sedang melakukan sedekah dengan jalan untuk membagikan makanan berupa nasi kotak dan juga minuman, serta masker, di mana kedua dokumentasi ini diambil pada tahun lalu, yakni pada tahun 2021, ketika kasus COVID-19 di Indonesia, terutama di Bali, sedang mengalami lonjakan kasus, sehingga sebagian besar masyarakat mengalami keterpurukan dalam bidang perekonomian dan kesulitan dalam pekerjaannya. Sehingga saya berinisiatif untuk membagikan sedikit makanan, sedikit rezeki kepada mereka, agar setidaknya dapat mengukir sebuah senyuman di wajah mereka. Bahkan, mungkin dapat meringankan beban dan mengurangi sedikit rasa lelah mereka. Jalan lain yang dapat kita lakukan misalnya, dalam era kecanggihan teknologi saat ini, kita dapat memanfaatkan aplikasi berdonasi secara online. Contohnya adalah aplikasi Kitabisa, di mana dalam aplikasi tersebut kita dapat berdonasi dengan minimal donasi sebesar Rp1.000. Sehingga dengan donasi,
kita tidak perlu susah payah untuk keluar dan kita dapat melakukan donasi dimanapun dan kapanpun secara cepat dan juga tepat. Yang kedua adalah ijya, di mana ijya berarti pemujaan kepada para dewa, leluhur, dan pemujaan lainnya yang sejenis dengan itu. Di samping pemujaan kepada Tuhan, maka pemujaan kepada para dewa dan juga leluhur pun hendaknya dilakukan oleh seseorang yang berkecimpung dalam hidup suci atau orang suci. Adapun nilai moral yang dapat kita petik dari ajaran ijya, yakni kita selalu ingat bahwasanya kita lahir, kita hidup di dunia ini memiliki hutang piutang. Contohnya adalah hutang kepada dewa atau yang biasa kita sebut dengan dewa rena dan juga hutang kepada leluhur atau pitra rena. Sehingga dalam kehidupan ini kita berusaha untuk menebus hutang tersebut, untuk mengucapkan terima kasih atas segala pemberian yang telah beliau berikan kepada kita. Contoh penerapannya adalah upacara melasti yang dilaksanakan umat Hindu menjelang Hari Raya Nyepi. Video ini saya ambil dari kanal YouTube Kompas TV. Saudara umat Hindu di berbagai wilayah di Indonesia melakukan sembahyang melasti jelang perayaan Nyepi. Peserta yang hadir di pura jumlahnya pun dibatasi untuk mencegah kerumunan. Menjelang perayaan Nyepi, sembahyang melasti dilakukan umat Hindu di Lampung. Sembahyang melasti bermakna mensucikan diri, namun upacara tahun ini berbeda. Tidak ada berkumpul dengan jumlah massa yang banyak, melainkan dibatasi dan dibagi di dalam beberapa kelompok. Di Pura Yayasan Sanggar Sekar Wawai Lampung, warga bergantian melakukan sembahyang melasti agar bisa tetap aman dan nyaman beribadah di tengah pandemi. Untuk Nyepi kali ini yang pertama tentu kami meminta untuk dari kesadaran kami sendiri. Kedua, keselamatan seluruh umat. Itu yang ketiga, yang malah itu yang utama adalah memohon segera pandemi ini berakhir. Baiklah, dari video YouTube tersebut dapat kita lihat bahwa umat Hindu tetap melaksanakan upacara persembahyangan. Contohnya adalah upacara melasti untuk memohon keselamatan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, di mana dalam video tersebut juga terlihat bahwa tetap dilaksanakan protokol kesehatan karena upacara tersebut dilaksanakan dalam pandemi COVID-19. Baiklah, selanjutnya adalah tapa. Tapa berasal dari kata tap yang berarti mengekang, mengendalikan hawa nafsu agar memperoleh kehidupan yang suci. Tapa merupakan salah satu keimanan dalam ajaran agama Hindu. Sebab dengan tapa itu umat Hindu dapat meyakini suatu cita-cita maupun tujuan untuk dapat mencapai kehidupan yang baik dengan pelaksanaan dari tapa itu sendiri. Adapun contoh penerapannya adalah kita menahan emosi ketika kita sedang merasakan marah ataupun kecewa dengan tetap berpikir dengan jernih, dengan dingin, sehingga tidak mengeluarkan perkataan yang akan menyakiti orang lain. Adapun nilai moral yang dapat kita petik dari ajaran tapa, yakni kita dapat melatih diri kita untuk mengendalikan gejolak emosi agar dapat berpikir dengan tenang. Selanjutnya adalah dhyana. Dhyana berarti tekun merenung dan memusatkan pikiran kepada Tuhan sebagai usaha tercapainya kesatuan antara pikiran dengan Tuhan. Usaha tersebut bertujuan untuk mencapai kondisi mantap dalam konsentrasi sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar untuk memperoleh kesucian batin. Kondisi ini akan diperoleh secara bertahap melalui tingkatan pemusatan dengan waktu yang singkat sampai dengan tenggang waktu yang cukup lama. Akhirnya karena sudah terbiasa, maka makin hari, makin mencapai tingkat konsentrasi yang makin lama dan juga mantap, lalu akan mencapai tingkatan samadhi. Adapun nilai moral yang dapat kita petik dari ajaran dhyana adalah melakukan kontrol terhadap pikiran dan fokus pada suatu hal, karena pada dasarnya pikiran manusia bersifat liar dan juga sulit untuk diatur.
Swadaya. Swadaya artinya yakin dalam mempelajari kitab suci Weda. Mempelajari kitab suci kerohanian bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia suci adalah suatu hal yang disebut sebagai suatu kewajiban. Di dalam kitab kerohanian terdapat tuntunan atau petunjuk bagi mereka yang akan sedang menjalankan hidup suci. Dalam berbagai kitab suci Weda terdapat berbagai penuntun untuk menempuh kehidupan yang suci. Adapun nilai moral yang dapat kita petik dari ajaran Swadaya adalah terus memperkaya diri dengan mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan rohani maupun ilmu pengetahuan umum sebagai bekal untuk bertindak dalam kehidupan ini. Di sisi lain, segala ilmu yang telah kita peroleh harus kita gunakan ke arah kebenaran, kebaikan, dan juga dharma. Selanjutnya adalah upastanigraha. Upastanigraha berarti pengekangan upasta atau alat kelamin dari nafsu birahi. Upaya untuk melakukan kesucian jiwa, mendapatkan kesucian jiwa bagi umat Hindu yang ingin menjalankan hidup suci, maka pengekangan jiwa atas nafsu birahi hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang selalu mengumbar hawa nafsunya adalah sebagai akibat dari seseorang yang bersangkutan telah tahu dan merasakan nikmatnya birahi itu, sehingga selalu dipenuhi keinginan seksualnya dengan berbagai cara, hingga akhirnya sampai menjadi kasus pemerkosaan. Adapun nilai moral yang dapat kita petik dari ajaran upastanigraha, yakni kita dapat menyeleksi pikiran sebelum kita melakukan tindakan. Artinya, kita harus mengetahui apa akibat dari tindakan yang akan kita perbuat. Apalagi jika tindakan tersebut berasal dari hawa nafsu atau nafsu birahi yang menginginkan kenikmatan sesaat. Adapun contoh penerapan dari ajaran upastanigraha adalah kita harus dapat mengontrol hawa nafsu, menjaga tindakan, dan tidak melakukan pelecehan maupun pemerkosaan. Di gambar telah tertera gambar yang menunjukkan tulisan seseorang memegang tulisan yang mengatakan "Don't tell me how to dress, tell them not to rape." Yang berarti, jangan mengajarkan saya bagaimana caranya berpakaian, namun ajarkan mereka bagaimana caranya untuk tidak melakukan pemerkosaan. Salah satu berita terkini yang sering kita dengar bahwa banyak orang yang menyalahartikan pemerkosaan dengan menyalahkan korbannya, menyalahkan pakaian yang digunakan korban pemerkosaan, bukan meng-highlight atau fokus terhadap kejahatan dari si pelaku itu sendiri. Padahal seharusnya yang disalahkan dan yang dihukum adalah pelaku, bukan para korbannya. Hal ini juga diungkapkan oleh Koalisi Ruang Publik Aman pada tahun 2019 yang pernah membuat survei mengenai pakaian model apa saja yang dikenakan perempuan saat mengalami pelecehan seksual. Hasilnya, pakaian yang dikenakan korban adalah rok panjang dan celana panjang, yang mana persentasenya telah terlihat pada layar, disusul juga dengan baju lengan panjang, baju seragam sekolah, baju longgar, hijab pendek dan sedang, baju lengan pendek, baju seragam kantor, berhijab lengan panjang, atau berhijab panjang, rok selutut atau celana selutut, dan baju ketat atau celana ketat, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa hijab dan yang bercadar yang mengenakan pakaian tertutup juga mengalami pelecehan seksual sebanyak 0,17%, di mana hal tersebut menyatakan bahwa yang sebenarnya terjadi dalam kasus pelecehan seksual adalah kesalahan dari para pelaku, bukan kesalahan daripada para korban. Untuk itu, kita harus menerapkan ajaran dari upastanigraha, menyebarkan ajaran dari upastanigraha juga, sehingga kita dan juga orang lain tetap mengontrol hawa nafsu dan menghindari terjadinya pelecehan-pelecehan seksual. Selanjutnya adalah ajaran Brata, di mana Brata berarti pengekangan hawa nafsu terhadap makanan.
Seseorang atau umat Hindu yang bercita-cita untuk mencapai kesucian jiwa, hendaknya mampu membatasi diri untuk mengonsumsi makanan dan juga minuman dari segi jumlah maupun dari segi mutunya. Seperti membatasi makanan yang berlebihan, membatasi makanan yang mengandung bahan kimia, makanan pedas, makanan yang terlalu manis, dan juga sebagainya. Mengonsumsi makanan yang berlebihan sangat mempengaruhi perkembangan jasmani dan juga rohani yang mengonsumsinya. Sehingga mengamalkan ajaran Brata ini juga termasuk salah satu yang sangat penting dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari secara mudah. Selanjutnya adalah upawasa, di mana upawasa berarti berpuasa. Cara ini banyak ragamnya, ada berpuasa makanan dan minuman, puasa tidak tidur, puasa melihat, puasa tidak berbicara, tidak berpergian, tidak bekerja, dan juga lain sebagainya. Khusus untuk umat Hindu, jenis puasa ini pelaksanaannya dirangkaikan dengan pelaksanaan hari raya seperti hari raya Nyepi dan juga hari raya Siwaratri. Misalnya, dalam pelaksanaan upawasa Nyepi, umat Hindu berkumpul pada suatu tempat yang suci yang telah disepakati dengan harapan puasanya menjadi lebih mantap dan juga khusyuk. Ada pula nilai moral yang dapat kita petik dari ajaran upawasa, yakni kita mampu membatasi keinginan dan juga hawa nafsu yang bersifat keduniawian. Selanjutnya adalah mona. Mona artinya tidak berkata dan membatasi dalam bersuara. Dalam kehidupan sehari-hari, mona tidak diartikan tidak berkata-kata sama sekali, melainkan adalah kata-kata itu harus dibatasi dalam batas-batas kewajaran. Misalnya, dianggap wajar bila berkata yang baik dan benar, berkata menyenangkan orang lain. Adapun nilai moral yang dapat dipetik dari ajaran Mona adalah membatasi perkataan dengan tujuan tidak menyakiti dan selalu menjaga perasaan orang lain. Contoh dari penerapan ajaran Mona ini dapat kita jumpai dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah kita tidak boleh bergosip atau membicarakan orang lain di belakang, apalagi membicarakan keburukan dari orang lain, karena hal tersebut dapat menyakiti hati orang lain. Selanjutnya, bagian terakhir dari ajaran Dasaniyama-Brata adalah snana. Di mana snana artinya tekun dalam melaksanakan pembersihan dan penyucian batin dengan sembahyang 3 kali sehari atau yang kita sebut sebagai Trisandhya. Melaksanakan Trisandhya bila dicermati suasana pelaksanaannya, sesungguhnya adalah dasar dari dhyana. Biasanya, seseorang sebelum secara tekun dapat melakukan dhyana, maka tingkatan dasarnya atau Trisandhya dilaksanakan terlebih dahulu. Di mana praktik ini diawali dengan membersihkan badan, seperti melakukan mandi. Aktivitas antara mandi dengan Trisandhya sangat erat hubungannya. Apabila dicermati, di mana dengan membersihkan diri terlebih dahulu, pelaksanaan di Trisandhya tersebut, maka akan menjadi lebih mantap dan juga khusyuk. Dengan kata lain, terbiasa membersihkan diri, badan, dan mandi sebelum akan melakukan pemujaan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa dapat mendukung suksesnya sembahyang dengan baik. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dalam presentasi mengenai Dasaniyama-Brata ini, yakni Dasaniyama-Brata adalah 10 macam atau 10 jenis pegangan bagi manusia yang hendak mencapai kesempurnaan batin melalui pengamatan kehidupan di dunia ini. Bila kita cermati secara arif, sesungguhnya ke-10 pegangan batin itu merupakan sadhana dalam melaksanakan dharma, di mana pengamalan dari ajaran Dasaniyama-Brata tersebut di dunia inilah tempatnya. Ke-10 ajaran-ajaran tersebut, 10 bagian dari Dasaniyama-Brata hendaknya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat memperoleh kesucian secara batin dan dapat mengontrol kehidupan kita dan mengontrol rohani kita. Baiklah, sekian presentasi mengenai materi Dasaniyama-Brata yang dapat saya persembahkan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan dalam presentasi ini.
Sebagai akhir, maka saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.